Suara Hati, renungan hari ini, Senin, 3 Februari 2025. Topik, mempercaya yang benar dipercayai. Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada satu sisi dalam hidup ini yang kita harus benar-benar alami, sepertinya sederhana tetapi perlu mendapat perhatian serius, yaitu mempercayai Allah. Banyak orang percaya kepada Allah, bahwa Allah itu ada dan Allah itu hidup. Tetapi, ada juga yang mempercayai Allah secara fantasi melalui pikiran dan nalar. Secara jujur, kita sudah menjadi Kristen lama, tetapi kalau kita masih memiliki perasaan takut, atau meyakini terhadap sesuatu benda atau angka keberuntungan, berarti kita masih belum termasuk mempercayai dengan benar. Mengapa demikian? Pertama, kalau kita percaya Allah itu ada, Ia hidup, Ia maha hadir, yang peduli akan kehidupan kita, Ia pasti melindungi kita, dan pasti membela kita. Semestinya tidak ada perasaan takut terhadap sesuatu atau meyakini terhadap sesuatu benda atau tidak meyakini angka keberuntungan. Tetapi faktanya kita sering merasa terjebak dalam hal tersebut. Yang kedua, kalau kita benar-benar mempercayai bahwa Allah itu hidup, Allah itu hadir, maka pasti kita akan hidup lebih baik, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita pasti takut akan Dia. Jangankan melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil saja kita sudah takut. Perilaku yang tidak jujur mungkin masih kita dianggap soal biasa. Tindakan yang tidak tulus, seolah membela kepentingan orang banyak dengan mudah dilakukan, dan merasa nyaman melakukannya masih ada kita temui. Dan itu sudah biasa kita lihat, mereka lakukan selama bertahun-tahun. Yang ketiga, kalau kita benar mempercayai Allah itu hidup, dan maha hadir, maka kita akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau sampai kita bisa menyenangkan hati Tuhan, berarti menjadi kesukaan Bapa. Maka, kita harus benar-benar berjuang untuk bisa masuk dalam ruang mempercayai Allah itu hidup. Kita tidak akan pernah mengalami masuk dalam ruang mempercayai Allah itu hidup, kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari wajah-Nya, tidak sungguh-sungguh serius mau berurusan dengan Allah yang tidak kelihatan secara jasmani. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berusaha mempercayai Allah itu hidup dan benar-benar mencari wajah-Nya. Yang menjadi bahaya bagi kita, kalau kita merasa sudah tahu banyak tentang Tuhan, sehingga membuat kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita tidak ubahnya sebagai pengagum alias memiliki iman yang beku. Oleh sebab itu, marilah kita siap dengan segera mengenal Tuhan Allah kita yang hidup itu, adalah benar Tuhan yang Maha Tahu atas kehidupan kita. Kita tidak perlu meragukan akan keesaan Tuhan Allah dalam hidup kita. Mari hilangkan keraguan, seperti mereka yang merasa sudah mengenal Allah, memiliki keyakinan hanya secara akal, fantasi, definisi verbal dan mereka kerjakan sebatas aktivitas biasa. Oleh karena itu, Allah yang hidup, harus benar-benar kita alami dalam praktek kehidupan kita. Karena Allah itu memang ada, nyata, dan maha hadir. Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Musa. Tuhan Allah itulah yang juga kita sembah. Tuhan Allah itu juga yang melepaskan bangsa Israel dari Mesir dan membawa mereka ke Kanaan, dan Tuhan Allah itulah yang kita percayai. Jadi Tuhan Allah kita sekarang, bukan hanya Allah dalam sejarah, bukan Allah dalam rumusan dan bukan Allah sebatas pembicaraan. Keadaan ini sering kita hadapi, ketika kita menghadapi masalah hidup yang rumit kita selesaikan.
seolah masalah itu lebih besar dari Tuhan Allah. Saudaraku, seringkali Tuhan mengizinkan kita memiliki masalah-masalah berat. Tetapi kita jangan lupa, terkadang disitulah Tuhan Allah mengajar kita, seberapa jauh kita mempercayai Dia. Kita tidak boleh mengandalkan manusia, kita hanya mengandalkan Allah saja. Terkadang Tuhan Allah menggunakan teman kita, untuk mengalirkan pertolongannya kepada kita. Bukan kita yang mencari-cari orang. Tetapi percayalah kita kepada Tuhan, akan ada situasi di mana orang bisa membantu kita. Kita melihat pertolongan-pertolongan Tuhan, kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan dan mengatakan, "Kuserahkan kepadamu ya Tuhan Allahku." Kita bukan orang hebat, tetapi kita orang yang punya tekad untuk mencari wajah Tuhan Allah. Karena kita tidak mempunyai sesuatu yang patut dibanggakan, maka kita berlindung kepada Tuhan. Kita tidak hebat, maka kita perlu bertobat, terus bertobat. Semoga iman kita terus dapat diperbaharui tiap saat dan tiap hari. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada umat Tuhan agar tetap teguh, iman percaya kepada Kristus Tuhan kita. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapakku yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, sudah mengampuni setiap kesalahan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan, lagu ini mengingatkan kami, untuk kami hidup, boleh mengasihi sesama kami, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan Tuhan hidup kami mau peruntukkan untuk melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, kami mau melayani-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa mengasihi-Mu Tuhan.
mengampuni